Keluarga korban pembunuhan di Kampung Atibo melakukan pemalangan ruas jalan utama menuju kantor Bupati Teluk Bintuni. Polres Sorong Selatan melalui Satuan Lalu Lintas melaksanakan operasi tertib lalu lintas bagi pengendara yang melintas di Kota Teminabuan. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talimbekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah rangkuman informasi yang terjadi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, keluarga korban pembunuhan di Kampung Atibo, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Senin pagi melakukan pemalangan ruas jalan utama menuju kantor Bupati. Akibat aksi ini sejumlah kendaraan yang hendak menuju kantor Bupati dan ke kota terpaksa tak dapat melanjutkan perjalanan. Sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 terpaksa tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju kantor Bupati dan ke kota Bintuni. Aksi pemalangan yang dilakukan oleh keluarga korban adalah buntut dari kasus pembunuhan yang menyebabkan Vince Iba meninggal dunia. Pemalangan yang dilakukan oleh keluarga korban mendapat simpati dari Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop, yang datang menemui warga Kampung Atibo. Sementara itu, Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop, mendesak aparat keamanan segera menemukan pelaku pembunuhan terhadap Vince Iba, warga Kampung Atibo, Manimeri, Teluk Bintuni. Pihak yang berwajib mencari yang bersangkutan. Pemda sendiri, Bapak sikapnya Pemda seperti apa nanti? Kalau Pemda kita mendukung untuk mencari. Saya sendiri siap untuk mendukung untuk kita mencari pelaku. Ini tidak boleh. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa tolong cari yang bersangkutan. Kalau bisa ketemu. Jadi memang sementara palang saya bilang yang penting bisa aktivitas kantor berjalan, nanti yang masyarakat dengan lain ngawasi kendaraan-kendaraan yang keluar ke Manakara. Sebelumnya, Vince Iba ditemukan tewas akibat senjata tajam oleh pelaku yang saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian Resort Teluk Bintuni. Belum diketahui motif pembunuhan tersebut, namun selain Vince Iba ada 2 korban lainnya yang juga terkena sabetan senjata tajam. Namun kedua warga tersebut selamat. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhitung sejak tahun ini sudah melonggarkan aturan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim bersama rombongan Jumat lalu mengunjungi 2 pulau yang masuk wilayah Kota Sorong, yaitu Pulau Sop dan Pulau Dom. Saat melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan guru yang bertugas di Pulau Ram, Pulau Sop, dan Pulau Dom, Mendikbud mendapatkan banyak keluhan, termasuk kesulitan transportasi anak-anak dari 3 pulau tersebut untuk pergi bersekolah di kota. Dalam sehari, orang tua harus merogoh kocek sebesar 50.000 untuk biaya transportasi anaknya ke sekolah. Hal ini tidak sebanding dengan pendapatan keluarga yang mengandalkan berjualan kelapa muda di tembok Berlin. Mendikbud kemudian memberikan informasi menggembirakan. Di zaman kementerian yang dipimpinnya terhitung sejak tahun ini sudah melonggarkan aturan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Dana BOS yang awalnya hanya diperuntukkan untuk operasional dalam lingkungan belajar mengajar di sekolah, kini sudah bisa digunakan untuk beragam kebutuhan termasuk transportasi siswa ke sekolah. Dana BOS yang bertahun-tahun sebelumnya itu ditentukan hanya ini boleh buku, buat guru honorer cuma boleh segini, ini cuma boleh buat itu. Sekarang sudah diberikan fleksibilitas yang paling besar. Jadi ini bukan masalah cukup apa tidak ya, dana bosnya mungkin nggak cukup dana bosnya, tapi dana bos itu kalau mau digunakan buat beli perahu bisa buat transportasi anak. Kalau dana bos mau digunakan untuk biaya transportasi anak antar pulau itu boleh juga digunakan. Itu sudah kita tentukan di Juknis Bos. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah, kalau misalnya memang yang terpenting itu bukan beli jendela baru buat sekolah, tapi malah buat bayar anak-anaknya untuk keluar, itu boleh digunakan. Mendikbud menyarankan agar sekolah membeli bot sendiri agar anak-anak di pulau bisa bersekolah di kota.
Mendikbud Nadiem Makarim sangat senang dengan sambutan yang diberikan masyarakat terhadap dirinya dan rombongan. Beberapa kali Mendikbud nampak mengabadikan setiap momen kunjungannya dengan ponsel miliknya. Saat anak-anak Pulau Sop bermain suling tambur di dalam air, Mendikbud yang sudah naik ke atas bot langsung turun untuk mengabadikan momen tersebut. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Polres Sorong Selatan melalui Satuan Satuan Lalu Lintas melaksanakan operasi tertib lalu lintas bagi pengendara kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang melintas di kota Teminabuan. Operasi penertiban dilaksanakan pada area Jalan Brawijaya Teminabuan depan Mako Polres Sorong Selatan Senin 15 Februari 2021 pagi tadi. Sejumlah kendaraan roda 2 berhasil diamankan, yakni 22 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit kendaraan roda 4 karena tidak memiliki kelengkapan kendaraan dan kelengkapan yang belum sesuai aturan pada saat berlalu lintas. Satuan Lalu Lintas Sorong Selatan, hari ini kita melaksanakan kegiatan rutinitas himbauan kepada masyarakat bagi pengguna jalan raya supaya di Sorong Selatan ini tertib berlalu lintas. Bagi yang tidak menggunakan helm, silakan untuk mengambil helmnya. Bagi yang tidak ada plat, silakan dilengkapi perlengkapan ya, plat nomor kendaraan, sehingga ini yang terjadi karena banyak laporan daripada daerah lain bahwa banyak curanmor yang lari ke Sorong Selatan. Bagi yang tidak menggunakan SIM atau yang belum memiliki SIM, silakan urus, kemudian mudah dan tidak berbelit-belit ya. Artinya kita bantu masyarakat sehingga masyarakat di jalan pun juga nyaman, orang lain juga berlalu lintas juga nyaman. Artinya kita tidak ada penilangan ya, sampai saat ini juga belum ada penilangan, tetapi 3 bulan 4 bulan yang akan datang akan dilaksanakan penilangan karena kita sudah himbau, kita didik dan seterusnya, sehingga ini sebagai pembelajaran pada masyarakat. Kasat Lantas Polres Sorong Selatan, Ibtu Putiho, saat ditemui awak media menjelaskan bahwa pelaksanaan operasi ini adalah merupakan operasi rutin yang biasa dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Dalam operasi ini, Polres Sorong Selatan melakukan himbauan kepada masyarakat Sorong Selatan secara khusus pengguna jalan raya agar tertib berlalu lintas. Dirinya menambahkan bahwa kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai langkah untuk mengecek keberadaan kendaraan yang hilang atau akibat pencurian yang akhir-akhir ini marak terjadi. Dirinya berharap agar bagi yang belum memiliki SIM segera mengurus SIM karena pihaknya siap melayani dengan mudah tanpa berbelit-belit. Dari Sorong Selatan, Angel Berto melaporkan. Pemirsa, hingga 14 Februari 2021, jumlah masyarakat di Papua Barat yang sembuh sebanyak 6.388 orang dari jumlah keseluruhan yang positif sebanyak 7.001 orang. Data tersebut sesuai hasil rekapitulasi Sekretariat Tim Gugus Tugas COVID-19 Papua Barat yang ditayangkan pada website Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat pertanggal 14 Februari 2021 dari 12 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat. Sesuai data, jumlah pasien yang sembuh sebanyak 15 orang. Dari Kabupaten Manokwari sebanyak 9 orang, Kabupaten Sorong Selatan 2 orang, dan Kota Sorong sebanyak 2 orang. Hingga secara keseluruhan jumlah total kesembuhan COVID-19 sebanyak 6.388 orang dengan persentase 91,2%. Sedangkan untuk penambahan positif COVID sebanyak 24 orang yang berasal dari Kabupaten Manokwari 14 orang. Kota Sorong 10 orang, sehingga total kasus positif sebanyak 7.001 orang, dengan persentase 20,3%. Untuk kabupaten kota yang masih tinggi angka COVID-19 yaitu Kota Sorong, angka positif sebanyak 2.691 orang. Yang sembuh sebanyak 2.375 orang, dilanjutkan Kabupaten Manokwari, angka positifnya sebanyak 2.276 orang, dan yang sembuh 2.096 orang. Sedangkan kabupaten terendah yaitu Kabupaten Tambrau, angka positif COVID sebanyak 9 orang dan yang sembuh sebanyak 8 orang. Sedangkan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak belum ada kasus COVID-19. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Yayasan Tika Rasa Yatira, Sabtu pekan kemarin bersama Saleh Signun, anggota DPR Papua Barat, menyerahkan modal usaha kepada anggota kelompok di sektor perdagangan umum dan usaha mikro. Saleh Signun, anggota DPR Papua Barat yang wakil Ketua DPR Papua Barat dalam penjelasannya kepada beberapa media, modal yang diserahkan berupa modal bergulir kepada pengusaha mikro yang ada di Kabupaten Fakfak dan merupakan perwujudan dari janji politik Saleh Signun di saat kampanye legislatif di pemilihan umum legislatif lalu. Saya selaku pembina Yayasan Tika Rasa memberikan bantuan modal usaha kepada kelompok usaha yang ada di Kabupaten Fakfak, dan secara simbolis saya serahkan ke kelompok modal usaha dagang di Kampung Degen. Salah seorang penerima modal usaha dari Kampung Degen, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak mengatakan, modal yang diterima akan digunakan dalam memodali usaha jasa penjualan token listrik, pulsa data, pulsa telepon. Saya buka usaha keripik pala, telepon. Ada beberapa kelompok, diantaranya kelompok Al-Zilzita yang berdomisili di RT 11 Kelurahan Danaweria, Kabupaten Fakfak, mulai memproduksi makanan ringan usai diserahkannya modal usaha untuk ketua kelompok di kediaman ketua kelompok. Frans Tamaela dari Fakfak, Papua Barat. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Badan Kontak Majelis Taklim BKMT harus fokus pada pemberdayaan dan pembinaan perempuan Muslim agar anggotanya semakin berprestasi dalam berbagai bisnis. Sebagian kecil dari anggota BKMT di Kabupaten Fakfak melaksanakan tasyukuran milad yang ke-40. Dari 80 orang badan pengurus BKMT Kabupaten Fakfak, hanya sebagian kecil yang hadir karena pertimbangan protokol kesehatan. Safira Uswanas ketika diwawancarai mengatakan, BKMT bertujuan membina wanita Muslim dan menjaga silaturahim agar fokus dan berprestasi dalam kegiatan positif di lokal hingga sampai ke tingkat nasional melalui anggota yang tersebar di setiap distrik di Kabupaten Fakfak. Jadi mulai dari tahun 2018-2019 semasa saya menjabat sebagai Ketua BKMT, kami sudah melaksanakan lomba-lomba dalam rangka Milad BKMT dengan bertujuan yang pertama adalah menjaga silaturahmi antara sesama majelis taklim yang ada di Kabupaten Fakfak dan mencerdaskan pemikiran-pemikiran dari setiap ibu-ibu yang ada di Kabupaten Fakfak, yang termasuk di dalamnya adalah pengurus-pengurus majelis. BKMT Distrik Bomberai dan beberapa distrik lain sebagai BKMT Teladan 2019-2020 yang telah memberikan laporan kegiatan secara baik, Safira Uswanas, Ketua BKMT Fakfak menjelaskan, dalam tahun 2021 akan memprioritaskan program-program kerja yang terbengkalai di tahun 2020 akibat dampak dari pandemi COVID-19. Pemberian hadiah itu secara spontan saja, memberikan hadiah kepada beberapa distrik yang mempunyai laporan-laporan tahunan yang secara terinci. Kegiatan-kegiatan mereka dari mulai distrik sampai dengan permata-permata. Saya sebagai ketua mengharapkan kepada semua pengurus maupun permata-permata yang ada di kabupaten maupun di distrik dan di kampung-kampung bahwa ke depan BKMT tambah maju sehingga apa yang kita inginkan tercapai di tahun-tahun yang akan datang. Kami akan merencanakan kegiatan-kegiatan kami yang tertunda di tahun 2020 karena pandemi ini, sehingga kegiatan-kegiatan kami banyak yang tidak terlaksana seperti itu. Hadir dalam tasyukuran milad BKMT ke-40, Haji Saleh Signun, mewakili Pemprov Papua Barat dan beberapa undangan yang lain. Usai tasyukuran dilanjutkan dengan acara jamuan makan siang bersama, bertempat di ballroom lantai 5 Hotel Grand Papua Fakfak. Frans Tamaela dari Fakfak, Papua Barat. Pemirsa, tingginya curah hujan yang terjadi di Manokwari sejak awal tahun 2021 masih akan terus terjadi hingga bulan April mendatang.
Diketahui bahwa sejak bulan Desember tahun 2020 hingga memasuki tahun 2021, curah hujan di Indonesia secara umum masih sangat tinggi. Tingginya curah hujan hingga bulan Februari dikarenakan masih terjadinya fenomena La Nina yang berdampak langsung pada peningkatan curah hujan, serta cuaca cenderung menjadi hangat dan lebih lembab. Hal ini dikatakan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Kabupaten Manokwari, Daniel Tandi, kepada RRI. Daniel menjelaskan, tingginya curah hujan yang diakibatkan oleh La Nina masih berpotensi hingga bulan April mendatang. Curah hujan tinggi pada bulan Februari, ya karena memang pada bulan Februari ini masih masuk musim hujan. Jadi periode musim hujan itu dimulai dari November, berakhir pada bulan April. Jadi Februari, Maret, April kita masih 2,5 bulan lagi kita masih dalam musim hujan. Ya berkaitan musim hujan ini diperkuat dengan adanya fenomena iklim, yaitu fenomena La Nina. Jadi fenomena La Nina ini memperkuat musim hujan yang sudah ada. Jadi sudah ada musim hujan diperkuat lagi dengan fenomena iklim La Nina, jadi curah hujannya akan semakin tinggi daripada musim hujan pada normalnya. Selain curah yang tinggi yang diakibatkan karena fenomena La Nina, terjadinya angin kencang dan tingginya gelombang juga masih berpotensi terjadi yang diakibatkan adanya awan cumulonimbus di perairan laut. Ya, kalau gelombang laut itu mengikuti angin, jadi kalau angin kencang, ombak akan gelombang laut akan semakin tinggi. Jadi pada bulan-bulan ini masih ekstrim juga, jadi antara signifikan, bukan ekstrim, signifikan antara 1,25 meter hingga maksimum 3 meter. Itu kalau ada awan cumulonimbus di perairan, jadi kalau ada awan cumulonimbus di perairan, ombaknya atau gelombang laut akan semakin tinggi. Karena masih tingginya curah hujan hingga bulan April mendatang, selaku Kepala BMKG Daniel Tandi menghimbau kepada masyarakat Manokwari untuk selalu waspada. Dengan memperhatikan selokan atau jalur air di sekitar tempat tinggal, menjauhi lereng gunung di saat hujan deras agar menghindari tanah longsor, serta para nelayan juga terus berhati-hati saat melaut. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Raja Ampat tidak hanya terkenal dengan laut dan terumbu karang yang kaya dan juga gugusan pulau yang eksotis, namun juga menyimpan pesona wisata religi bagi umat Nasrani yang terletak di Pulau Sagawin dan merupakan pintu gerbang masuk di tanah Papua. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berwisata di salah satu tempat yang indah dengan panorama alamnya, yakni wisata religi yang terletak di Pulau Sagawin atau berada di pintu masuk Kepala Burung Sorong, Papua Barat. Untuk menuju ke tempat wisata religi Pulau Sagawin, Kabupaten Raja Ampat, kita harus menggunakan transportasi laut seperti perahu dengan menempuh perjalanan selama 3 jam. Perjalanan kita dari Sorong menuju Pulau Sagawin, kondisi cuaca yang sangat baik dan lautan yang teduh. Sejenak menengok ke samping kiri kanan gugusan pulau yang cukup indah mengantarkan kami dalam perjalanan ini. Saat memasuki Pulau Sagawin, distrik Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat, nampak terlihat dari kejauhan sebuah patung Yesus yang berdiri gagah di tengah pulau tersebut. Pulau Sagawin merupakan pulau yang tak berpenghuni. Tak banyak orang yang mengenal pulau kecil ini karena lokasinya yang sangat jauh. Namun suasana pantai yang bersih, kita dapat melihat sebuah terumbu karang yang masih terjaga dan juga ragam biota laut. Pulau yang membatasi Pulau Salawati dan Pulau Batanta ini memiliki peran strategis bagi tanah Papua karena merupakan pulau pertama atau pintu masuk bagi tanah Papua.
karena posisinya yang strategis sehingga Pemda Kabupaten Raja Ampat membangun sebuah monumen rohani berupa patung yang diberi nama Tuhan Yesus Memberkati. Dengan tinggi patung mencapai 20 meter dan landasan setinggi 4 meter yang diresmikan sejak 18 Oktober 2015 lalu. Patung Yesus ini dibangun sejak kepemimpinan Bupati Raja Ampat Markus Wanma. Namun saat ini kondisi tempat wisata tersebut sudah tak terurus. Selain itu rumput-rumput meninggi dan sejumlah pondok-pondok sebagai tempat peristirahatan untuk para pengunjung sebagian sudah rusak. Pulau ini sering dikunjungi untuk berwisata selam dan memancing, tetapi juga untuk berdoa bagi umat Nasrani. Monumen ini dibangun untuk pengembangan wisata rohani di Kabupaten Raja Ampat. Meske Patwa, salah satu pengunjung, mengaku sangat bangga adanya monumen wisata religi yang berada di pintu gerbang masuk tanah Papua. Dengan adanya sebuah tempat yang cukup luar biasa, kita tidak perlu berangkat keluar Papua untuk berdoa. Namun lokasi monumen ini kita memanfaatkan tempat ini untuk selalu bersyukur dan berdoa, sekaligus tempat wisata religi ini kita bersama-sama menjaganya. Daripada kita doa jauh-jauh ke Bukit Doa di mana di Jawa atau di Manado, kita punya tempat yang luar biasa di sini. Karena luar biasa tempat. Papua punya sesuatu yang luar biasa. Raja Ampat punya itu. Karenanya mari kita sama-sama menjaga dan merawatnya dengan baik. Ini tempat doa yang sangat luar biasa. Dengan adanya monumen wisata religi yang berada di Pulau Sagawin, Kabupaten Raja Ampat, bila Anda tertarik untuk kunjungi, Anda bisa datang langsung untuk menikmati panorama alamnya yang indah untuk bersuah foto bersama keluarga Anda. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.